malam semuanya teman-teman, jumpa lagi ya tetap dengan saya di channel Yulili. Kali ini saya akan membahas ya dengan pemberitaan yang sangat terbaru, yang sangat menyayat hati dengan kondisi keadaan yang diberitakan. Pertama kali saya dapat info dari Facebooknya KJRI, yaitu yang menyatakan bahwa sekarang penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong lagi di stop untuk sementara waktu. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya untuk infonya mulai tanggal 25 Juni bahwa negara Hong Kong, pemerintah Hong Kong itu memberi kebijakan, yaitu karena kondisinya Indonesia lagi prihatin dengan kondisi COVID-nya, virusnya menyebarnya lebih cepat sekali. Jadi sementara kondisi pemerintah Hong Kong memperlakukan yaitu menyetop untuk sementara waktu bahwa penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong. Nah, sekarang saya mau bertanya sama bojoku, Darling. Menurut bojoku sebagai warga Indonesia yang berada di Hong Kong, bagaimana? Piye neh? Piye neh? Kalau bojoku piye neh satu kata hanya, piye neh. Terus teman-teman ya opo? Reaksinya atau feel-nya itu bagaimana teman-teman dengan kebijakan pemerintah Hong Kong yang menyetop untuk dari Indonesia datang ke Hong Kong itu, jadi bagaimana? Jadi teman-teman kalau punya unek-unek silakan untuk komen-komen, mana tahu kita bisa. Saya sambil makan kuaci ya. Oh, bukan iklan ya? Bukan. Nggak ada endorse ini. Nggak ada endorse. Sepi endorse-nya. Endorse-nya sepi nggak apa-apa. Yang penting kan tetap bahagia, Darling. Karena kunci dari kebahagiaan adalah untuk mencegah adanya virus datang. Kebalik. Yang benar biar bojoku. Yang bener kalau bahagia virusnya jauh. Nah, teman-teman ya, kalau bahagia virusnya jauh. Jadi satu kata untuk teman-teman yang setia menonton. Kalau bahagia, imunnya naik. Kalau bahagia imunnya naik, jadi virusnya takut. Bisa melawan virus. Virusnya langsung wedi. Arepe nyawang wong kae kok guyu cekakaan bahagia men uripe. Berarti virusnya itu nggak berani datang ke kita. Untuk teman-teman, wes pokoknya keep enjoy aja dengan adanya kebijakan pemerintah Hong Kong yang menyetop. Yang kemarin hanya 4 negara ya, India, Pakistan, Nepal, dan Filipina. Sekarang tambah 1, yaitu Indonesia. Wah, negaranya nggak paham aku, terlalu besar ya mungkin, terlalu besar dan aku nggak paham lah pokoknya dunia-dunia seperti itu. Yang jelas intinya kita semua selalu bahagia aja. Untuk bojoku padahal rencana kita udah mau pulang ya Darling ya. Rencana kita mau pulang ke Indonesia, tapi dengan mendengar kabar berita yang seperti ini terus piye Darling, piye meneh. Piye meneh Darling? Ya. Kasih tau mulai. Kasih tau mulai ya. Sampai kapan ya? Jadi sampai kapan untuk stopnya ini pemerintah Hong Kong men-stop? Jadi ya sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Yes. Jadi untuk teman-teman yang punya rencana cuti setahun, yang sudah punya rencana cuti pulang ke Indonesia, cuti ya garis bawahnya, cuti pulang ke Indonesia, jadi minta diundur dulu untuk cutinya supaya nanti takutnya nggak tahu kan kita mau balik ke Hong Kong sedangkan penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong itu lagi ditutup. Kalau teman-teman memutuskan untuk pulang terus, tidak ada masalah. Go ahead. Go ahead. Lanjutkan. Yes. Jadi kalau teman-teman mau pulang Indonesia, silahkan. Jadi tidak ada masalah karena kondisi Hong Kong, istilahnya penerbangan Hong Kong Indonesia oke. Aman. Penerbangan Hong Kong ke negara manapun aman, tidak ada masalah. Karena Hong Kong dinyatakan less untuk virusnya itu sangat berkurang. Less sugar. Jadi biar sehat. Jadi kasus COVID-nya rendah. Yes, kasus COVID-nya rendah. Ya mungkin kesadaran dari orang Hong Kong yang selalu tes swab 2 minggu sekali tanpa disuruh. Terus? Bukan kesadaran. Terus, biar Darling menurutmu? Menurutku ya Hong Kong kaya. Hong Kong kaya. Indonesia? Aku gak wani ngomong. Hong Kong kaya. Indonesia jauh lebih kaya harusnya. Harusnya ya, sebenarnya semua sumber daya itu ada di Indonesia. Hong Kong itu kaya.
sehingga dia bisa mampu melakukan apapun. Dan penduduknya sudah terbiasa dengan peraturan. Tertib, disiplin. Kenapa kok terbiasa dengan peraturan? Karena dia juga percaya dengan pemerintahnya. Karena semua fasilitas ya, kalau kita orang luar datang ke Hong Kong mesti wow kan, ya kan. Tapi kalau buat orang Hong Kong sendiri masih aja ada yang kurang. Jadi menurut saya dia menyiapkan vaksin, menyiapkan peralatan swab apa semua. Itu tujuannya untuk mengkoordinir. Bahkan mereka membuat sebuah aplikasi di mana untuk mengatasi posisi letak seseorang yang terkena itu, kiri kanannya itu bisa dia dengan siapa, berkumpul dengan siapa itu bisa dideteksi. Karena di restoran-restoran itu ada recordnya. Sekarang bukan hanya restoran, jadi gedung-gedung, kalau kita rumah istilahnya kantor resmi, selalu setiap akan masuk itu harus ada data. Jadi siapa aja yang masuk ke gedung itu resmi, semuanya harus safe, pasti ada data. left home safe. Yes. Jadi meninggalkan rumah itu agar aman. Jadi mereka benar-benar punya sarana dan prasarana. Terus yang kedua, posisi membersihkan kayak MTR, bus, itu sekarang lebih ekstra lagi. Setiap kali stop langsung pembersihan semua, semprot. Ya. Jadi lebih ekstrim karena memang pemerintahnya punya uang. Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya mereka punya uang, terus kooperatif manusianya sudah ada jadi bisa ada ditekan. Kasus satu aja langsung lockdown semuanya semua. cek kabeh. Nah, kalau di tempat kita lockdown, kebutuhannya nggak dipenuhi. Tapi kalau di sini lockdown, suplainya langsung. Uimin, ya. Indomie, terus Aqua, makanan. Dalam posisi 1 minggu, suatu wilayah itu di lockdown sama mereka, dicukupi. Kita mau di lockdown, mau dipenuhi gimana? Sebenarnya kalau kita bilang itu sebenarnya kita juga prihatin ya dengan kondisi keadaan Indonesia yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan yang punya keluarga yang di Indonesia dijauhkan dari virus. Enggak bisa kita cuman kayak gitu ya. Terus? Makanya kalau tadi lihat podcastnya si siapa? Om Deddy dan si Mongol. Tidak pernah ditemukan kasus pada orang sakit jiwa. Itu fix ya? Itu info yang fix ya? Data jelas, yang fix ya? Akurat ya? Tanyain klaster mana yang klaster rumah sakit jiwa nggak ada. Yang positif ya? Positif nggak ada. Walaupun ada satu yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang karantina isolasi di sana, tetap aja mereka nggak tertular ya? Nggak. Luar biasa sekali ya? Di Indonesia itu kan yang dipakai rumah sakit jiwa. Oh, jadi untuk teman-teman yang lagi karena positif, karena kondisinya rumah sakit lagi penuh, over, jadi nggak memadai tempatnya, rumah sakitnya, jadi untuk pasien-pasien yang terkena COVID, ada salah 1, 2, dan 3-nya itu yang diisolasi di rumah sakit jiwa. Contohnya aku nggak bilang siapa-siapa ya, koncone bojoku dewi. Kalau nggak percaya itu ada podcastnya temannya bojoku sama bojoku seniornya kakak kelas. Iya, dia terkena COVID dan dikarantina atau diisolasi itu di rumah sakit jiwa Menur. Malang ya. Menur itu mana? Surabaya. Berapa hari Deling? 2 mingguan. 2 mingguan. Tapi alhamdulillah sembuh. Sama orang gini malah sembuh. Gak tambah stres emang wong gendeng ya malah. Gini. Kita tidak hanya cuman berdoa. Kita tidak cuman ngomong protokol ya. Protokol kesehatan. Wes itu digembar-gemborno sampai model piye. Tapi yang buat saya kampanye yang belum dilakukan itu
bagaimana meningkatkan imunitas dengan membuat kita sendiri itu merasa bahagia. Ngerti nggak? Bahagia. Iya dong. Karena ketika kita bahagia itu ada hormon di dalam tubuh itu yang keluar. Dan itu masih belum dikeluarkan ya, statement seperti itu? Bukan belum dikeluarkan, karena kebahagiaan itu ukurannya beda-beda. Maksud nggak? Karena ukurannya beda-beda kan nggak jadi ukuran. Iya. Nggak bisa menjadikan ukuran. Yang menjadi ukuran ya protokol kesehatan itu jelas. Masker, jarak, cuci tangan itu kan jelas protokol. Tapi kalaupun tersiksa, pikirannya kena positif. Sama aja bakal kena juga. Yes. Tapi like keep going, happy. Nah, sekarang gini aja. Ya wallahu alam bishawab, yang kita nggak minta ya kan. Jadi kita itu bergaul ambek sopo ya coba. Hongkong gua. Gitu loh. Jadi lingkungannya benar-benar di Indonesia pun menurut saya ya kan. Banyak teman-teman semuanya, bahkan teman-temanku SMA itu kena, rata-rata kena. Iya. Kemarin temanku yang kampus juga kena. Yang aku tahu itu satu seniormu, yang kedua Coi, ya kan? Ya temanku kena semua. Iya. Rata-rata, bukan semua sih ya. Kalau Coi itu benar positif apa memang? Iya memang positif, karena dia kecapean. Masalahnya itu kecapean. Masalahnya kecapean. Karena selalu di jalan, pulang tidur, kecapean. Jadi ya, imunnya turun. Nah kalau di Indonesia, bayangkan aja, kalau dia bukan pegawai negeri, yang harus jualan. Iya. Kalau dibilang bahagia, bahagia kayak mana? Punya tanggungan, punya keluarga. Makanya di situ kebahagiaannya dia akan terhambat, karena kondisi dan keadaan tidak memungkinkan untuk tetap merasa bahagia, benar. Kalau kita masih mau bahagia masih oke kan? Yang lebih tragis lagi orang melahirkan, ibu positif melahirkan terus dipisah sama anaknya. Nah, kan? Apa enggak? Banyak kan yang seperti itu sekarang kasus-kasus di Indonesia. Jadi kembali lagi bahwa COVID ini senjata yang istimewa, senjata perang yang luar biasa. Orang nggak salah-salah pun juga ikut kena. Jadi apa namanya, merusak semuanya, mendistract. Tapi memang bisa menjadikan tatanan lebih baru lagi sih sebenarnya. Cuman efek mematikannya kadang ya nyata sih, tapi terus kadang nyebar. Tapi gini ya, aku pribadi, ini pendapat aku pribadi ya. Yang meninggal ya, atau yang sakit ya, sembuh, mongolnya sembuh loh. Mongol. Berarti padahal dia positif ya? Yang podcast sama Dedi itu positif tapi bisa sembuh. Dan dia ngobatinya cuman beli obat itu, kalau di total obatnya semuanya cuma 300.000. Yang obat-obat yang dia minum, yang dia gunakan dan konsumsi. Yang mahal malah swabnya. Swab sama PCR. Masya Allah. Pada bayangkan teman-teman ya, di Indonesia aja. Karena uang habis hanya untuk swab. Karena Mongol, saya ngeliat aja sih. Lihat manusianya aja. Kan stand up comedy. Iya. Nggak mau dibawa ribet. Iya. Keep enjoy. Kalau nggak percaya teman-teman lihat aja Mongol manusianya kayak apa. Ya maksud saya ketika kita juga kena itu, makanya kenapa waktu kamu ngerti kan, temanku Coi pas kena, yang terjadi aduh kasihan kamu, aku kan nggak kayak gitu, ngakak kan, gancok. Jadi aku mencoba membawa. Nah, bisa kamu tirukan. Jadi ketika seseorang kena COVID itu saya bukan ngerasa iba, waduh kasihan, enggak, tapi come on, ayo kita buat dia bahagia, biar virusnya itu cepat keluar. Dan beneran ngakak-ngakak. Semakin prihatin, kita semakin ngenes. Kebayangnya wis meninggal dan meninggal. Itu loh, makanya ini ya, makanya yang belum kena diusahakan bagaimanapun jangan terlalu capek,
Yang penting jangan terlalu capek pikiran juga. Pokoknya dua-duanya lah. Jangan terlalu capek pikiran dan jangan terlalu capek fisiknya. Kalau punya unek-unek, punya masalah, ngobrol. Entah itu diluapkan dimanapun, yang penting kita keluarkan. Jadi itu, Bu. Makanya, tapi ya piye gitu loh. Disuruh bahagia itu gimana? Tadi ada yang lewat di beranda, arek depresi Indonesia. Ya mungkin punya banyak masalah, dipendem. Jadi teman-teman ya untungnya sama majikannya, katanya sih, saya nggak tahu juga kepastiannya, tidak diizinkan banyak keluar. Jadi mungkin imunnya nggak apa-apa, cuma depresi aja, punya banyak masalah keluarga di Indonesia. Terus kondisinya sekarang depresi. Jadi kalau teman-teman punya masalah apapun itu semuanya bisa diatasi. Istilahnya komen-komen aja, atau masalah punya apa yang nggak menjalur itu juga boleh. Yang penting jaga imun yo. Oh, mau jadi konsultan, nggak jalur. Loh, ngakak saja. Mau gimana lagi, yang penting kondisi teman-teman itu sehat lah. Nyekel duit tapi gak sehat, piye depresi, terus kena, terus tinggal di rumah sakit, diisolasi. Ya makanya sayang bergaul. Ya kan? Salah satu cara untuk menghilangkan depresi itu bergaul. Ya nggak? Nek wong gendeng itu aslinya orang gila itu karena dia itu sendiri. Depresi ya, sendiri. Enggak ya, sendiri. Iya, nggak ngomong kan, apa-apa masalah dipikir dewi. Makanya main ke komunitas YouTuber Hongkong. Main ke komunitas YouTuber Hongkong yang nggak pernah mati jaya. Dijamin tambah edan. Dijamin tambah edan. Makanya apa ya kalau memang rezekinya sedikit ya kan, rezekinya sedikit ya disyukuri gitu, terus dipertahankan. Dan posisi yang seperti ini memang aku aja loh kan, tahu sama nasi sama sambel, entek sego tak bakul. Jadi terus bahagia. Iya, makanya aku nggak pernah memikirkan sesuatu yang tidak dalam jangkauan. Ngerti nggak awakmu? Tapi bukan berarti kayak gitu, tapi aku punya progres kan gitu. Kamu kan juga tahu aku punya cita-cita tapi nggak ngoyo gitu loh. Iya nggak? Nggak ngoyo, awakmu tambah gak mikir blas. Mulai kamu tahu. Yang penting kerja. Ya. Kesel turu ya. Kayak prai jalan-jalan. Bikin konten, ada info, diinfokan kepada teman-teman. Ditakoi 3 bulan lagi rencanamu apa? Nggak ada. Nggak ada. Serius lah, nggak ada. Aku orangnya nggak punya. Jadi kayak gitu tak. Nah, makanya kita mencoba ya kan mengspread, menyebarkan apa namanya, kita mencoba menyebarkan sesuatu di mana merasalah bahagia dengan apapun kondisi gitu. Kayak piye cobalah untuk bisa berbahagia. Kita paksa diri kita untuk berbahagia. Gue sing komen gini, piye so bahagia Mas, utangnya sak mono keane, anak bayar sekolah ya terus gimana gitu loh. Iya, wis pokoknya aja sambat lah. Ya enggak ya. Bagaimana caranya ya kan? Ketika memang kehidupan itu punya masalah, tapi bagaimana kita memanage ya? Yes, betul. Manage itu pokoknya poin utama itu. Jadi memanage mindset, cara berpikir kita supaya tetap bisa ngerasakan bahagia. Karena dengan kita bahagia itu imun kita itu naik. Jangan dikeluarin semua ya. Belum Pak, kamu enggak? Sudah selesai? Sudah selesai. Oh. Jadi seperti itulah buat teman-teman. Saya ini bukan sok pinter nasihati, tapi juga buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan. Aku tanya, kemarin itu kan kamu ada gejala-gejala geliyang-geliyang. Oh iya. Iya, piye ceritakan sama teman-teman. Waktu Januari itu ya kan, Februari waktu itu kan, aku kumpul di Victoria Park kan, sama teman-teman. Kurang tidur juga karena ya, malam kerja ya kan, pagi langsung keluar. Pagi keluar tidur cuma 2-3 jam. Terus pagi keluar, terus sore kumpul. Sore pulang. Gila, sore pulang
begitu pulang badanku panas kan. Aku nggak di rumah, Kamu di mana? Aku kerja. Ya. Aku tahu kamu panas, cuma aku kan berangkat kerja gitu. Jadi, Kamu tidur. Aku panas ya, gila, panas banget, panas tinggi. Tapi aku berusaha, wah ini nggak bisa ini dialemin kalau panas kayak gini ini nggak bisa. Langsung masak Indomie. Sebelumnya kamu geleng-geleng hampir pingsan dek Nah, toilet. yo makanya aku masak Indomie dulu. Oh. Sebenarnya aku masak Indomie dulu kan. Nah, masak Indomie, habis makan kenyang aku tidur. Nah setelah tidur itu ya yang terjadi begitu aku bangun pengen kencing, rasanya itu kayak lumpuh semua. Rasanya ya. Badan itu nggak bisa seimbang. Akhirnya aku harus pegangan kan. Wah nggak bisa lagi nih. Baru pertama kali kamu ngalamin kayak gitu? Ya Februari. Itu pas banter-banternya COVID. Hongkong. Bulan Februari. Nah wis makan pedes, kerubutan, keringetan, besok pagi sehat. Aman. Dan saya tidak sadar. Maksudnya apakah saya itu kena COVID apa enggak? Saya tidak menyadari itu. Paling ya demam biasa karena kecapean. Dan aku memang nggak nyalain apa AC kan. Aku nggak bisa nyalain AC. Jadi mesti pilek. Jadi kayak gitu ya. Ini juga nggak ngerti juga gitu. Tapi kondisi drop kamu. Tapi memang saya begitu. Kalau misalnya nggak enak badan itu pokoknya tidur aja, wis jangan diganggu. Saya nggak suka minum obat. Saya makan yang pedas, panas. Pokoknya sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh tak minum semua. Keringatnya keluar. Bangun itu udah seger. Dulu pernah dari Jakarta juga aku benar-benar perjalanan ya. Perjalanan dari Jombang Jawa Timur menuju Jakarta, mau menuju Sumatera Barat. Hujan, panas kan. Habis itu aku ke rumahnya tante, panas. Habis itu kok 3 hari 4 hari panasnya nggak sembuh-sembuh, ternyata radang tenggorokan. Nah, aku biasa kayak gitu. Biasanya dari panas terus minum es. Jadi kayak gitu. Sekarang minum dulu, Mimi. Mimi mau nggak? Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya pesan saya ngongkon mimik gak iso buka. Ya kan? Buka ya angel. Sepet, tisu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, tisu. Nggak ada. Jadi seperti itu. Oke, harus bahagia. Jadi teman-teman, pokoknya kowe ngongkon aku mimik, aslinya sing pingin mimik awakmu, terus aku mau kon buka kan. Aku lo ngerti kelakuan. Bojoku aku ngerti kelakuannya. Mimik saya. Bismillah. Alon-alon. Wadem banget. Oke teman-teman ya, pokoknya dengan kondisi keadaan sekarang, mungkin ada teman-teman yang proses lagi nunggu visa, itu yang paling prihatin ya darling ya. Yang lagi nunggu visa, dapat majikan, tinggal terbang. Nah terus ternyata masih dipending sampai kapan kita nggak tahu. Wis pokoknya ya, intinya kita nggak bisa keluar dulu deh. Kita nggak bisa keluar, yang dari Indonesia pun belum bisa masuk. Yes, yang dari Indonesia masih ini belum udah bisa berapa masuk. Udah hampir 1 tahun mau 2 tahun ini. Hampir mau 2 tahun darling. Januari 2020. Iya, itu besok baru 2 tahun. 23 itu dinyatakan Hong Kong. Masuk. Nek Desember itu Wuhan. Wuhan Desember, Januari 23 itu Hong Kong pengumuman. Lockdown. Oke ya, wis. Closing statement. Tolong darling, closing statement. Kok mesti aku? Iya. Kamu kan udah beli. Jaga kebahagiaan kita, dan bagaimana menjaga kebahagiaan, memperbesar rasa syukur. Itu. Bagaimana cara memperbesar cara syukur? Nerimo yang pandum. Bukan nerimo yang pandum. Terus? Ya sampai detik ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bekerja. Ya sudah, seperti itu. Sudah, masih bisa bekerja, masih bisa bernafas, masih bisa berjuang. Untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu mencari sesuatu atau
berpikir hal-hal yang nggak seharusnya kita pikirkan. Itu saja sih. Ya kalau mau ngomongin orang ya gak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Kodrate menungso urip kan ngono kuwi. Senengane gibah. Gibahnya yang positif. Kayak gini nih gibah positif. Masuk ke konten. Oke, itu saja closing statement. Tutup. Terima kasih and see you the next video. Bye bye.